Pasti kan pernah lihat gak sih video atau foto-foto yang beredar di internet dan di dalamnya itu ada penampakan yang aneh. Sosok yang seharusnya nggak ada dan nggak bisa dijelasin apakah itu manusia atau bukan. Banyak juga yang selalu berpendapat kalau hal-hal seperti itu tuh nggak nyata karena mana mungkin sih sosok kayak gitu bisa ketangkap sama kamera. Tetapi banyak juga yang percaya kalau misalnya ya bisa aja. Di video kali ini aku ingin membahas suatu video yang bisa membuat satu negara Taiwan gempar pada tahun 1998. Video ini pertama dirilis oleh stasiun televisi yang bernama GTV di Taiwan. Videonya dibahas dalam program TV yang berjudul Ghosts and Spirits. Video ini memiliki satu sosok misterius yang hingga saat sekarang tuh gak tahu jawabannya. Siapa itu dia? Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Sekarang aku ingin replay videonya yang ada di YouTube. Video aslinya itu 30 menit, tapi di sini kita bisa ngeliat 1 menit yang dimana sosoknya itu kelihatan dengan jelas. Kalau misalnya kalian takut, kalian bisa skip ke timestamp di sini ya. That's a creepy little Okay. girl. So, cerita dari video itu adalah pada tahun 1998 ada 7 anggota keluarga yang menghabiskan waktu mereka untuk hiking bareng-bareng. Mereka tuh hiking ke gunung yang ada di Dakeng yang berada di kota Taichung, Taiwan. Nah, salah satu dari anggota keluarga itu membawa kamera untuk ngerekam seluruh perjalanan mereka untuk jadiin itu sebagai kenang-kenangan. Anehnya, beberapa hari setelah kepergian mereka, salah satu anggota itu ada yang meninggal. Dan mereka awalnya nggak nonton videonya, tapi setelah diadakan funeral atau pemakaman, merasa ingin nonton video waktu mereka bareng-bareng terakhir kalinya untuk mengenang momen itu, mereka ngelihat kejanggalan. Dari video yang tadi, pertama kali adalah ada sosok pria yang tersenyum ke kamera, dan pria itu kelihatan kayak punya taring. Walaupun dari video itu pixelnya nggak terlalu jelas, tapi kalian bisa ngeliat kalau misalnya di sini giginya itu tuh lebih panjang. Yeah, I saw that. Yeah, and what's really weird is keluarganya tuh yang tahu dia sendiri itu kayak yang kok kameranya gitu ya, padahal aslinya dia nggak ada taringnya kayak gitu. Tapi di video ketangkapnya kayak gitu. Aneh kan? That's really weird. Ya, dan yang lebih aneh lagi, video aslinya kan lebih dari 1 menit ya. Mereka ngelihat sepanjang perjalanan mereka pergi, itu ada sosok misterius anak kecil berpakaian merah yang ngikutin mereka dari belakang. The last one yang dari video itu. Iya, she's not part of the family. Dia masih teka-teki siapa dia itu. Dan anak perempuan berbaju merah ini tuh sosoknya ya kalau di zoom itu aneh banget karena matanya itu yang memiliki tatapan yang kosong, hitam, dan mukanya itu serem. Yang paling anehnya, selama perjalanan mereka nggak sadar kalau ada yang ngikutin. Padahal jarak dari videonya itu kan lumayan deket ya. Harusnya mereka sadar dong. Tapi mereka selama itu tuh nggak ada yang sadar. Mereka baru sadar setelah mereka nonton lagi videonya. Kenapa video ini bisa menjadi viral atau membuat gempar seluruh Taiwan? Karena setelah video ini dipublikasikan oleh stasiun TV GTV, barulah orang-orang ngeklaim kalau misalnya mereka juga pernah melihat sosok ini. Karena pengakuan-pengakuan dari orang-orang ini, maka videonya tuh langsung jadi sensasional. Tapi pasti masih banyak dong yang skeptis, yang gak percaya. Palingan ini editan, palingan ini bohongan. Dan mereka mencoba untuk nyelidikin. Paranormal bilang kalau misalnya sosok ini tuh yang
bukan manusia. Salah satu asisten video editornya, dia sendiri ngalamin kejanggalan setelah dia menonton video ini, dimana saat malam hari dia lagi ngedit videonya, dia tuh berpikir kalau misalnya ini palingan video yang palsu. Tapi pas dia coba untuk slow motion untuk ngeliat videonya di mana sih letak editannya, tiba-tiba dia ngeliat suatu ilusi kalau misalnya anak perempuan itu tuh loncat keluar dari screennya. That's so scary. Itu kan malam dan dia tuh kayak takut gitu kan, dia tuh lagi merhatiin secara dekat, tiba-tiba ada yang kayak loncat gitu loh, bergerak maju. Oh my god. Akhirnya dia langsung pulang karena ketakutan. Dan di malam hari ketika dia lagi tidur di kamarnya, dia mendengar suara yang kenceng banget sampai dia kayak bangun. Pas dia bangun, dia noleh ke arah suara itu, dia ngeliat di mejanya ada sosok anak kecil yang lagi duduk ngeliatin dia. Oh my god, I'm getting goosebumps. Ya, pengakuan yang bilang kalau misalnya mereka pernah ngeliat sosok ini itu terjadi pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1998 di Taichung juga, lokasi yang sama. Ada seorang pria cerita bahwa dia lagi nyetir malam untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba di jalanan dia ngeliat ada anak kecil berdiri pakai baju merah. Dan dia penasaran dong dan bingung, kok anak kecil masih ada sih di luar di tengah jalan malam-malam. Anehnya si anak ini tuh nunjuk ke arah sebelah sana dan dia ngikutin. Why? Iya, jadi dia nyetir dalam mobil, anak kecilnya di luar jalan kaki, diikutin sama dia. Terus pas dia lagi belokan, tiba-tiba si anaknya itu tuh hilang dengan kabut yang sangat tebal. Pas itu disadar kalau misalnya kok dia ngikutin anak kecil ini ya. Pas matanya udah kebuka, dia ngelihat kalau misalnya dia udah berada di ujung jurang. Yang kalau misalnya sedikit lagi dia maju aja, dia tuh bakalan jatuh ke bawah. Crazy. Kalau misalnya dipikir-pikir, dia tuh lucky ya untuk bisa selamat. Karena kita nggak tahu kalau misalnya dia jatuh sama mobilnya ke bawah jurang itu, dia bisa selamat atau enggak. Tapi katanya setelah kejadian itu, apapun yang dia lakuin selalu berujung jelek. Hasilnya tuh nggak pernah sukses. Mungkin itu sialnya kali ya. Orang lain juga ada yang ngaku kalau misalnya pada siang hari dia sedang mancing di bawah jembatan bersama dengan temen-temennya. Di saat dia lagi nangkep ikannya, dia nggak sengaja nengok dan dia ngeliat kalau misalnya di atas jembatan itu ada anak kecil berbaju merah yang lagi ngeliatin dia. Oh, it's always in the forest. Ya, tapi bukan berhenti dari situ aja. Banyak banget pengakuan-pengakuan yang ngeklaim kalau misalnya mereka ketemu sama sosok ini di seluruh daerah Taiwan. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2014 kepada seorang nenek-nenek berusia 80 tahun. Waktu itu, nenek-nenek itu lagi jalan-jalan dengan grup tour ke Hualien. Dia tuh kota yang letaknya di Taiwan Timur. Di saat nenek ini lagi tour, dia ngerasa dia harus buang air kecil. Akhirnya dia izin ke anggota-anggota di grup turnya kalau misalnya dia pengen ke toilet. Dia pergi aja sendiri tanpa ada dampingan dari yang lain. Dan keputusan itu adalah keputusan yang salah. Karena udah lama si nenek itu pergi tapi dia nggak juga balik lagi. Akhirnya semua grup tur itu nyariin neneknya dan neneknya nggak ada di toiletnya. Where did she go? We don't know. Anehnya, setelah mencari selama waktu yang lama, grup tour gak juga nemuin. Akhirnya mereka nyerah dan ngelaporin kehilangan nenek ini tuh ke pihak yang berwajib. Dan setelah itu, ada sekitar 50 orang search team yang mencari nenek itu di gunung-gunung ini. Dicari selama beberapa hari, gak ketemu. Akhirnya 5 hari kemudian ditemukan di batu. Dan anehnya lagi, lokasi ditemukannya dia itu sangat jauh dari lokasi asalnya dia. Karena untuk menuju ke lokasi ini, dia tuh harus melewati tempat yang dibilang sebagai hiking ekstrim. Karena di situ tempat itu bebatuan dan tempat yang tebing-tebing, yang jurang, dan bahkan ada perairan yang arusnya tuh kuat banget. Dan jadi pertanyaan, kok bisa sih nenek umur 80 tahun bisa berpindah dari titik awalnya melewati semua itu ke titik yang dia ditemukan. Syukurnya neneknya tuh baik-baik aja. Dia masih dalam keadaan bernafas,
tetapi dia lemah. Setelah dia dibawa ke rumah sakit, dia bercerita kalau misalnya setelah dia keluar dari toilet, dia bertemu dengan seorang anak kecil berbaju merah yang membawa payung. Anak kecil itu nyamperin dia dan minta dia untuk nemenin ngambil air. Dia ngikutin aja anak kecil itu. Dan dia bilang dia ada di batu itu karena dia merasa capek dan dia istirahat di sana. Selama 4 hari, neneknya bisa survive karena dia minum air. Dia benar-benar lemah pada saat itu. Kejadian-kejadian itu sering banget terjadi. Banyak orang hilang yang ditemukan lagi beberapa hari kemudian, dan mereka bilang kalau mereka tuh makan makanan seperti makanan enak yang diberikan oleh anak kecil yang baik hati, tetapi di saat search tim menemukan mereka, yang mereka makan tuh lumpur, serangga, worms. Disgusting. Seperti mereka tuh punya ilusi gitu loh untuk melihat makanan-makanan itu sebagai makanan manusia yang asli. Untuk orang-orang yang laki, mereka ditemukan, tapi untuk yang unlucky hingga saat ini masih belum ditemukan. Oh my god. Di Taiwan, banyak meyakini, khususnya paranormal, kalau misalnya sosok anak kecil ini tuh adalah Mo Sina. Mo Sina adalah spirit in the mountain yang sering kali ngejebak orang-orang yang ada di pegunungan. Dia bakalan kayak ngerayu mereka dengan alasan apapun untuk ngikutin dia. Dan di saat orang-orang itu ngikutin, dia akan membawa mereka dalam kondisi hipnotis ke suatu tempat yang dimana mereka tuh susah untuk pulang lagi. Dan ya, kebanyakan dari mereka tuh hilang, harus dicari. Yang anehnya lagi, setiap kali mereka ditemukan, pengakuannya selalu sama. Kalau anak kecil itu akan ngasih mereka makanan. Tapi ya kita tahu makanan itu tuh bukan makanan asli, tetapi adalah worm, It's very disgusting. dan lumpur. Itu sangat menjijikan. And that's it guys untuk teori saat ini. Kita masih belum tahu apakah sosok ini adalah hantu atau apa, tapi yang diyakini adalah Mo Sina. Tapi ada suatu kepercayaan populer di mana anak kecil ini adalah anak kecil yang pada saat itu dibuang menggunakan baju yang merah. Makanya dia menghantui lokasi-lokasi di Taiwan dengan pakai baju ini. Oh, if you think about it that way, it's a really sad story. Ya, bayangin anak sekecil itu dia dibuang dan dia helpless, dia nggak bisa apa-apa, akhirnya dia meninggal. Kasihan banget ya. Nah, kalau kalian percaya nggak sama cerita ini? Kalian takut nggak pas ngelihat videonya? I think so. I think they are scared. Kalau kalian masih penasaran dengan cerita ini tuh urban legend yang sampai sekarang tuh terkenal di Taiwan. Kalian bisa mencari lebih dalam tentang The Little Girl in Red, dan kalian juga bisa menonton filmnya Tag Along. Jadi karena dia sangat populer sampai dibikin film. And that's it guys. Aku harap kalian suka dengan video kali ini. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau penyebutan nama yang salah. Dan semoga kalian suka dengan podcastnya. Kalian kalau misalnya suka dengan urban legend dan cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa nonton podcast kita. Dan tungguin aja rilisnya setiap hari Kamis di YouTube dan Spotify. Makasih banyak guys. Bye. Bye.